Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi global yang telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Dea Mulya, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Informasi kami awali dengan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Filipina pada Senin pagi. Guncangan gempa kuat tersebut memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Filipina dan Indonesia, khususnya yang berada di kawasan timur dan berbatasan dengan Laut Filipina. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, terlihat bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa yang mengguncang Filipina. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 terjadi di wilayah Filipina pada Senin pagi sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gempa susulan juga masih dirasakan warga setempat. Gempa yang berpusat di lepas pantai Pulau Mindanao tersebut memicu peringatan tsunami dan evakuasi warga di sejumlah daerah pesisir Filipina serta menyebabkan gangguan infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Gempa tersebut juga dirasakan sampai wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gelombang tsunami berpotensi menjangkau beberapa daerah pesisir di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Status siaga diberlakukan untuk Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang Mangandong Utara, Gorontalo bagian utara, serta Kabupaten Buol dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Sementara status waspada ditetapkan untuk Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Halmahera, Kota Ternate, Kota Tidore, Donggala bagian utara, Kutai Timur, Bulungan, dan Nunukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gunung berapi Sivelux di Kamchatka, Rusia mengalami erupsi dan memuntahkan abu vulkanik hingga ketinggian sekitar 10 km. Otoritas setempat langsung menertibkan peringatan merah bagi dunia penerbangan. Rekaman video menunjukkan gumpalan abu raksasa membumbung tinggi dari kawah gunung Sivelux sebelum menyebar ke atmosfer. Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, erupsi ini memicu status bahaya tertinggi untuk penerbangan karena abu vulkanik dapat membahayakan pesawat yang melintasi kawasan tersebut. Para ahli menyatakan Sivelux masih sangat aktif dan berpotensi mengalami letusan susulan dengan semburan abu yang bisa mencapai ketinggian 12 km. Sivelux merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di semenanjung Kamchatka dan berjarak sekitar 450 km dari kota Petropavlovsk-Kamchatsky. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah area terbuka dan tempat pembuangan sampah di Israel Utara setelah Iran meluncurkan serangan misil pada Minggu malam. Insiden ini menjadi serangan misil pertama Iran ke Israel sejak April lalu. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke sejumlah titik di Israel Utara untuk mengendalikan api yang muncul di tengah serangan misil dari Iran. Rekaman video memperlihatkan petugas berupaya memadamkan kebakaran di area terbuka pada malam hari. Serangan terjadi setelah Iran mengumumkan peluncuran misil ke arah wilayah Israel. Militer Israel atau IDF menyatakan tengah melakukan intersepsi terhadap proyektil yang masuk. Sirine peringatan serangan udara juga dilaporkan berbunyi di kota Haifa dan sejumlah wilayah lain di Israel Utara. Juru bicara IDF Brigadir Jenderal Evi Devrin menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dan menegaskan militer Israel tengah menyiapkan langkah lanjutan. Di pihak lain, anggota parlemen Iran Ebrahim Rezai memperingatkan Israel akan menerima respons tegas dan menyakitkan atas serangan yang terjadi di kawasan Dahiyeh, Lebanon. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon meskipun gencatan senjata masih berlaku. Situasi tersebut juga menjadi salah satu poin sengketa dalam upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk merampungkan kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat serangan tersebut, namun meningkatnya aksi militer dan saling ancam antara Iran dan Israel memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, duka kembali menyelimuti Gaza setelah serangan udara Israel menghantam sejumlah kawasan pemukiman di wilayah tersebut. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas, termasuk satu keluarga, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi saat warga tengah terlelap tidur. Bangunan apartemen di Gaza tampak porak-poranda usai diguncang serangan udara pada Kamis 4 Juni 2026 dini hari. Rekaman video memperlihatkan reruntuhan beton dinding yang ambruk serta prosesi pemakaman para korban yang juga meninggal dalam serangan tersebut. Menurut laporan, sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan di berbagai titik di jalur Gaza. Salah satu kerabat korban, Ibrahim Labat, mengakui terbangun saat ledakan besar menghantam apartemen mereka pada dini hari. Ia menyebut dinding rumah runtuh, asap dan debu memenuhi ruangan, serta kebakaran terjadi setelah ledakan. Ibrahim juga mengatakan putrinya, menantu, dan anak-anak mereka tewas dalam serangan tersebut. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan serangan menargetkan 4 apartemen di bagian barat dan selatan Gaza. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi operasi serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan sipil dan menyatakan sasaran mereka adalah kompleks militer. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyebut jumlah korban tewas sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober 2025 telah mencapai 947 orang dengan lebih dari 2.900 luka-luka. Konflik di Gaza sendiri telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan hingga kini terus menimbulkan korban jiwa serta krisis kemanusiaan yang mendalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, operasi militer Israel di Lebanon Selatan kembali menuai kritik. Meski gencatan senjata masih berlaku, pasukan Israel mengklaim menghancurkan puluhan target Hezbollah dalam serangan yang memicu kekhawatiran atas keamanan warga sipil di kawasan tersebut. Meski diklaim menargetkan infrastruktur Hezbollah, operasi militer Israel kembali menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap penduduk sipil di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon dan berbagai pihak menilai kehadiran militer Israel yang masih berlanjut di berbagai wilayah selatan telah membatasi aktivitas warga dan menghambat kembali normalnya kehidupan masyarakat. Kebijakan yang disebut Israel sebagai Yellow Line juga menjadi sorotan karena membatasi akses warga ke sejumlah kawasan yang masih berada di bawah kontrol militer Israel. Hingga kini, Israel menegaskan operasinya ditujukan untuk menangkal ancaman keamanan dari Hezbollah. Namun di sisi lain, Lebanon menuntut penarikan penuh pasukan Israel dan menilai kegiatan militer yang terus berlangsung beresiko memperburuk kondisi warga sipil di kawasan perbatasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan hebat mengguncang kawasan gudang penyimpanan gas LPG di kota Tepeaca, negara bagian Puebla, Meksiko. 4 truk tangki gas dilaporkan meledak dan memicu kebakaran besar, memaksa sekitar 2.000 warga dievakuasi dari wilayah sekitar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menaklukkan api yang melalap gudang penyimpanan truk tangki gas LPG di Tepeaca, Puebla, Meksiko. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara saat petugas berupaya mengendalikan api yang muncul setelah 4 truk tangki gas meledak secara beruntun. Koordinator Umum Perlindungan Sipil Puebla, Bernabe Lopez Santos, menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan kendaraan pengangkut gas LPG. Akibat insiden ini, pihak berwenang mengevakuasi sekitar 2.000 warga dari area sekitar, termasuk pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Tepeaca, serta siswa dan staf di sejumlah sekolah yang berada di dekat lokasi kejadian. Sedikitnya 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, 4 kendaraan turut terdampak ledakan, sementara petugas menutup area kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada kerusakan struktural pada bangunan di sekitarnya. Operasi penanganan melibatkan berbagai instansi termasuk militer, Garda Nasional, pemadam kebakaran, dan kejaksaan setempat. Otoritas Puebla menyatakan situasi kini berhasil dikendalikan dan penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ribuan warga memadati jalanan kota Cordoba, Argentina dalam aksi peringatan 11 tahun gerakan Ni Una Menos atau tak satu perempuan pun boleh hilang.
Aksi ini diwarnai seruan menuntut keadilan bagi Agostina Vega, remaja 14 tahun yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan. Ribuan demonstran turun ke jalan di kota Cordoba, Argentina pada Rabu waktu setempat. Aksi tersebut digelar untuk memperingati 11 tahun gerakan Ni Una Menos, sebuah gerakan nasional yang menentang kekerasan berbasis gender dan femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Dalam aksi ini, para peserta membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan agar pemerintah serta aparat penegak hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak perempuan. Keluarga Agostina Vega menjadi barisan terdepan demonstrasi. Kasus pembunuhan remaja berusia 14 tahun itu memicu kemarahan publik dan menjadi simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan di Argentina. Penyelenggara aksi menilai respon negara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan masih belum memadai. Mereka menuntut program pencegahan yang lebih kuat, dukungan yang lebih besar bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender. Aktivis perempuan Sylvia Ruiz menegaskan tidak ada siapapun yang berhak merampas nyawa dan martabat seorang perempuan. Ia menyebut kematian Agostina menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan femisida masih jauh dari selesai. Aksi serupa juga berlangsung di berbagai wilayah di Argentina, menunjukkan bahwa tuntutan akan keadilan dan keamanan bagi perempuan masih menjadi isu besar di negara tersebut. 11 tahun setelah gerakan Ni Una Menos lahir, para aktivis menegaskan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan belum berakhir. Mereka menuntut agar setiap korban mendapatkan keadilan dan tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri peringatan hari jadi ke-80 Korean Children's Union atau KCO di Pyongyang. Perayaan ini diikuti puluhan ribu anak dan remaja dari berbagai daerah sebagai bagian dari salah satu organisasi anak terbesar di negara tersebut. Ribuan anggota Korean Children's Union memadati stadion dan kawasan upacara di Pyongyang untuk merayakan hari jadi ke-80 organisasi tersebut. Mereka tampil dengan seragam yang sama dan syal merah khas Chiu dalam berbagai formasi yang tersusun rapi. Kim Jong-un tiba di lokasi acara dan disambut oleh anak-anak yang menyerahkan bunga serta syal kenangan. Upacara diawali dengan pengibaran bendera dan lagu kebangsaan. Kemudian dilanjutkan dengan parade besar yang menampilkan berbagai atraksi dan formasi massal. Dalam pidatonya, Kim Jong-un menyebut anak-anak sebagai masa depan dan harapan revolusi Korea Utara. Otoritas Korea Utara mendatangkan lebih dari 20.000 siswa berprestasi dari berbagai wilayah ke Pyongyang untuk mengikuti rangkaian perayaan. Selama berada di ibu kota, para peserta juga diajak mengunjungi berbagai monumen dan lokasi bersejarah. Korean Children's Union merupakan organisasi anak resmi Korea Utara yang beranggotakan anak usia 7 hingga 13 tahun dan berada di bawah naungan Liga Pemuda Patriotik Sosialis. Melalui perayaan ini, pemerintah Korea Utara menegaskan komitmen mereka terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda yang dianggap memiliki peran penting dalam masa depan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Albania kembali turun ke jalan di ibu kota Tirana, Kamis waktu setempat. Aksi yang memasuki hari kelima ini menolak rencana pembangunan resort mewah di kawasan Zvernek yang disebut terkait dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ribuan pengunjuk rasa berjalan menuju kantor Perdana Menteri Albania di Tirana sambil menyerukan penolakan terhadap proyek resort mewah di kawasan pesisir Zvernek. Dalam aksi tersebut, massa mengusung berbagai spanduk dan meneriakkan slogan yang menuntut pemerintah membatalkan proyek serta mundur dari jabatan. Para pengunjuk rasa menilai pembangunan resort akan merusak kawasan lingkungan yang selama ini dilindungi. Mereka juga menuntut pencabutan sejumlah kebijakan terkait investasi strategis, kawasan konservasi, dan peraturan cagar budaya. Proyek yang diprotes tersebut dikaitkan dengan Jared Kushner, investor properti sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada tahun 2024,
perusahaan Affinity Partners milik Kushner mengumumkan rencana pembangunan resor dan kawasan wisata skala besar di Pulau Sazan dan pesisir Zvernek di Albania Selatan. Menurut laporan media, kawasan yang akan dikembangkan merupakan habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk flamingo, anjing laut Mediterania, penyu laut, dan ratusan spesies burung migran. Kelompok protes menuduh pemerintah menjual aset nasional dan mengabaikan dampak lingkungan demi kepentingan investasi. Namun Perdana Menteri Edi Rama membela proyek tersebut. Melalui media sosial, Rama menyatakan proyek itu merupakan bagian dari visi pembangunan nasional yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong Albania menjadi destinasi pariwisata internasional. Hingga kini, perdebatan mengenai proyek resor mewah tersebut masih berlangsung, dengan gelombang protes terus berlanjut di sejumlah wilayah Albania. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, akibat distribusi terganggu oleh blokade dan gelombang protes yang terjadi selama sebulan terakhir, produsen susu, telur, dan keju di Cochabamba, Bolivia terpaksa menjual produk mereka langsung di ruang-ruang publik. Langkah darurat ini memicu antrean panjang warga yang berburu bahan pangan di tengah krisis pasokan yang kian memburuk. Ratusan warga mengantri panjang untuk membeli produk olahan susu dengan harga terjangkau di berbagai titik kota Cochabamba. Pada Rabu 3 Juni 2026, produsen memilih menjual langsung di tempat umum karena distribusi ke pasar dan juga toko terhambat aksi blokade dan juga demonstrasi yang melumpuhkan jalur transportasi selama beberapa pekan terakhir. Meski disambut positif oleh masyarakat, banyak warga mengaku kecewa terhadap pemerintah yang dinilai gagal menangani krisis pangan dan juga menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok. Kondisi ini membuat rakyat semakin terpuruk karena bukan hanya produk susu, namun sayuran dan kebutuhan pangan lain juga mulai langka. Mereka mendesak Presiden Rodrigo Paz agar segera mengambil langkah tegas untuk memulihkan distribusi pangan dan membuka akses jalan yang terputus akibat aksi protes. Sementara itu, Ketua Produsen Susu Joni Alba memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan krisis dalam waktu 48 jam. Jika tidak, para produsen mengancam akan menuntut pemerintah mundur karena dinilai tidak mampu menangani keadaan. Hingga kini desakan agar pemerintah menetapkan status darurat terus menguat demi memulihkan kendali jalanan dan menjamin kembali pasokan pangan bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Trump klaim fasilitas nuklir Iran lumpuh. Informasi selanjutnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya sempat mempertimbangkan operasi darat untuk mengambil material nuklir Iran. Namun rencana tersebut dibatalkan karena dinilai terlalu berisiko dan berpotensi menimbulkan korban jiwa di pihak Amerika Serikat.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyebut operasi untuk mengambil material nuklir Iran akan memerlukan waktu hingga 2 pekan, serta dukungan peralatan berat yang harus diangkut melalui udara. Menurut Trump, resiko terbesar adalah kemungkinan pasukan Amerika menjadi sasaran serangan rudal Iran selama berada di wilayah tersebut. Karena itu, ia memilih tidak melanjutkan opsi pengerahan pasukan, meskipun yakin Amerika Serikat mampu menguasai lokasi tersebut kapan saja jika diperlukan. Trump juga mengklaim fasilitas nuklir Iran yang menjadi target serangan sebelumnya kini telah terkubur di bawah reruntuhan dan tidak lagi menjadi ancaman langsung. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every door, there's a door. You know where the doors go? They go to bad places. But every single place on those mountains, there's basically three. Because we also hit it with tomahawks after. After that we hit it with tomahawks. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them, and they're on, and we cover it. So if anybody even got near it, we would know what we had to do. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan darurat bersama para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman di London, Inggris. Pertemuan ini difokuskan pada upaya mempertahankan dukungan bagi Ukraina, serta membahas situasi keamanan Eropa di tengah berlanjutnya perang dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bergabung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam pertemuan tertutup yang digelar di Downing Street, London. Sebelum memulai pembahasan, ketiga pemimpin Eropa terlebih dahulu melakukan pertemuan singkat dan menyambut kedatangan Zelensky di kediaman resmi Perdana Menteri Inggris. Keempat pemimpin kemudian berfoto bersama sebelum melanjutkan diskusi yang berfokus pada dukungan militer, finansial, dan politik bagi Ukraina. Pertemuan tersebut digelar di tengah upaya negara-negara Eropa untuk memastikan dukungan terhadap Ukraina tetap berlanjut lebih dari 4 tahun setelah invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Pertemuan ini juga berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menolak usul Zelensky untuk menggelar pembicaraan langsung guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Inggris, Prancis, dan Jerman yang dikenal sebagai kelompok E3 selama ini menjadi 3 pendukung utama Ukraina di Eropa dan terus mendorong solusi diplomatik tanpa mengurangi bantuan kepada Kiev. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan kembali peran Moskow dalam upaya penyelesaian krisis nuklir Iran. Putin menyatakan Rusia siap membantu menempatkan uranium Iran di bawah pengawasan internasional sebagai langkah membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan di kawasan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Moskow tidak berniat memaksakan perannya dalam menyelesaikan krisis Iran. Namun menurutnya Rusia memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membantu mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Putin mengingatkan bahwa pada tahun 2015, Rusia pernah memindahkan uranium yang telah diperkaya dari Iran ke wilayahnya. Langkah itu menjadi salah satu dasar terbentuknya Kesepakatan Nuklir Iran atau JCPOA. Menurut Putin, salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah menempatkan uranium Iran di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Dengan demikian, proses pengurangan kadar pengayaan uranium dapat dipantau secara terbuka oleh komunitas internasional. Putin menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi praktis karena seluruh stok uranium, jumlah maupun proses pengelolaannya dapat diawasi secara langsung. Sebagai informasi, uranium merupakan bahan baku yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir maupun dikembangkan menjadi bahan pembuat senjata nuklir apabila diperkaya hingga tingkat tertentu. Karena itu, pengawasan terhadap cadangan dan tingkat pengayaan uranium Iran menjadi salah satu isu utama dalam upaya meredakan ketegangan antara Teheran dengan negara-negara barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Myslav Banik menegaskan bahwa drone yang terkadang masuk ke wilayah negara Eropa bukanlah bagian dari operasi serangan Ukraina.
Pernyataan itu disampaikan saat sidang Majelis Parlemen NATO di Vilnius, Lituania. Sebuah drone Rusia menghantam daerah Rumania pada 29 Mei 2026. Drone yang awalnya hanya tertuju ke Ukraina, namun ada serangan balik yang mengakibatkan drone Rusia menyasar dari titik koordinat sebelumnya. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Myslav Beng, menolak kritik terkait drone Ukraina yang dilaporkan tersasar ke sejumlah negara Eropa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan dampak dari invasi skala penuh Rusia yang dimulai pada tahun 2022. Banik menegaskan bahwa Ukraina tidak meluncurkan drone ke wilayah Eropa secara sengaja. Ia menyebut penggunaan drone merupakan bagian dari strategi pertahanan dan upaya melawan serangan Rusia di darat, laut maupun udara. We are not launching the drones into Europe. This is the counter-drones strategy for us to fight with them in the sea, in the sky, on the ground. Sebelumnya, Rusia menuduh sejumlah negara di kawasan Balkan membantu operasi drone Ukraina dengan memberikan akses wilayah dan ruang udara. Tuduhan itu dibantah oleh negara-negara terkait. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah insiden drone Ukraina dilaporkan terjadi di negara anggota NATO, salah satunya di Romania, di mana sebuah drone diduga jatuh setelah lintasannya berubah akibat tembakan pertahanan udara. Presiden Romania Nicu Sordan menyatakan bahwa drone tersebut kemungkinan telah ditembak saat melintasi kota Reni di Ukraina, sehingga arah terbangnya berubah dan berakhir di wilayah Galati. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa asal-usul sebuah pesawat atau drone tidak dapat ditentukan sebelum proses investigasi resmi selesai dilakukan. Selanjutnya pemirsa, militer Cina dan Mongolia menggelar latihan bersama bertajuk Steppe Partner 2026 di wilayah Mongolia dalam Cina Utara. Latihan ini menampilkan penggunaan teknologi militer modern seperti drone dan robot tempur tak berawak untuk mendukung operasi di medan perang. Latihan militer bersama Steppe Partner 2026 menjadi ajang unjuk kemampuan pasukan Cina dan Mongolia dalam menghadapi ancaman keamanan modern. Selama sepekan, kedua negara melaksanakan berbagai skenario latihan, termasuk operasi tembak langsung, untuk menumpas kelompok bersenjata ilegal. Dalam latihan tersebut, pasukan Cina dan Mongolia mengerahkan berbagai satuan tempur, mulai dari unit pengintaian, satuan daya tembak, hingga pertahanan udara. Teknologi tak berawak menjadi salah satu sorotan utama. Drone digunakan untuk pengintaian udara, sementara robot darat yang dijuluki Robotic Wolves diterjunkan untuk menjelajahi medan sulit dan memberikan dukungan tempur. 中蒙双方出动侦察、火力、防空等多个作战单元，出动多型武器装备，协同完成空中侦察、火力打击等任务。双方依托联合指挥所，实时共享信息。 依据作战进程，开展联合侦察、联合筹划、联合清剿等作战行动。 Menurut militer Cina, kedua negara memanfaatkan pos komando bersama untuk berbagi informasi secara langsung dan melakukan koordinasi operasi secara terpadu. Melalui sistem tersebut, pasukan dapat melaksanakan pengintaian bersama, menyusun rencana operasi, serta menjalankan misi penindakan secara koordinatif. Latihan Steppe Partner pertama kali digelar pada tahun 2024 dan kini menjadi agenda rutin kerjasama pertahanan antara Cina dan Mongolia. Kegiatan ini mencerminkan meningkatnya kerjasama kedua negara dalam bidang keamanan regional, sekaligus adaptasi terhadap perkembangan teknologi peperangan modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, 2 kapal perang armada Pasifik Rusia tiba di pelabuhan Mumbai, India dalam kunjungan persahabatan yang bertujuan memperkuat hubungan pertahanan dan kerjasama militer antara Moskow dan New Delhi. 2 korvet armada Pasifik Rusia Soversheny dan Reski bersandar di pelabuhan Mumbai pada Minggu waktu setempat. Kedatangan kapal perang tersebut disambut oleh pejabat dan personel Angkatan Laut India dalam rangka kunjungan persahabatan yang menekankan penguatan hubungan strategis kedua negara. Sejumlah perwira Angkatan Laut Rusia dan India terlihat melakukan pertemuan di atas kapal Soversheny.
Konsul Jenderal Rusia di Mumbai, Ivan Fetisov, juga turut meninjau kegiatan dan berdialog dengan para perwira yang terlibat. Большое событие сегодня. В Мумбай зашли уже с дружеским визитом. 2 корвета, резкие совершенно. Это еще раз наглядно демонстрирует развитие взаимоотношений между Россией и Индией не только в экономической, политической, торговой, энергетической сферах, но и в сфере военного сотрудничества. Menurut Kedutaan Besar Rusia, lebih dari 60% peralatan militer India saat ini masih menggunakan sistem rancangan Rusia atau Uni Soviet. Kerjasama pertahanan antara Rusia dan India saat ini berlandaskan program 10 tahun yang berlaku hingga 2031. Program tersebut mencakup penelitian bersama, pengembangan teknologi, produksi, serta dukungan terhadap alutsista kedua negara. Kunjungan ini menjadi bagian dari pelayaran jarak jauh Armada Pasifik Rusia yang juga mencantumkan latihan militer dan kunjungan ke sejumlah negara sahabat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut jumlah kasus suspek Ebola di Republik Demokratik Kongo mulai menurun. Namun WHO mengingatkan wabah masih sulit dikendalikan dan tetap menjadi ancaman serius. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyatakan jumlah kasus suspek Ebola di Kongo turun drastis dari lebih dari 1.000 kasus menjadi 116 kasus. Penurunan tersebut terjadi setelah otoritas kesehatan menyelesaikan pemeriksaan ribuan sampel untuk memastikan atau menyingkirkan dugaan infeksi. Meski demikian, WHO menyebut risiko wabah masih sangat tinggi di tingkat nasional, tinggi di kawasan regional, dan rendah secara global. WHO's risk assessment remains unchanged, very high at the national level, high at the regional level, and low at the global level. The outbreak had a big head start, and we're still behind, but under the leadership of the government of DRC, we're catching up. In Bunia, there are now 3 treatment centers with a capacity of 80 beds, and there are also treatment units in Mangualu, Raumpara, Beni, Goma, and Bukavu, and more are on the way. So far, 6 people have recovered in DRC, and 2 in Uganda, showing that people can survive Ebola if they have access to care and go to health facilities as soon as they show symptoms. But we still face several challenges. WHO juga mengungkapkan virus Ebola jenis Bundibugyo yang juga menyebar saat ini sangat langka dan belum memiliki vaksin maupun pengobatan resmi. Para peneliti saat ini mempercepat uji coba obat dan vaksin eksperimental, termasuk antibodi, monoklonal, MBP 134, remdesivir, dan juga antivirus oral obeldesivir. WHO memperkirakan dibutuhkan dana 115 juta dolar Amerika untuk 3 bulan pertama penanganan wabah, namun saat ini baru 35% dana yang terpenuhi. Wabah Ebola Bundibugyo resmi dinyatakan darurat kesehatan internasional pada 17 Mei 2026 setelah kasus dikonfirmasi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro melepas keberangkatan tim nasional sepak bola Kolombia menuju Piala Dunia 2026. Dalam acara yang digelar di Bogota, Petro memberikan pesan penuh semangat dan harapan agar timnas mampu mengharumkan nama negara di panggung dunia. Suasana penuh kebanggaan mewarnai pelepasan tim nasional Kolombia menuju Piala Dunia 2026 di Bogota pada Kamis 4 Juni 2026 waktu setempat. Presiden Gustavo Petro secara langsung memberikan dukungan kepada para pemain dan ofisial yang juga akan bertanding di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Dalam kesempatan itu, Petro menerima jersey dan bola dari pelatih kepala Ernesto Lorenzo, didampingi oleh Presiden Federasi Sepak Bola Kolombia, Ramon Yesurún. Presiden Petro menyebut para pemain sebagai representasi harapan, mimpi, dan juga aspirasi seluruh rakyat Kolombia. Saben ustedes perfectamente que representan este país. En todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones, desean ustedes y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial.
no hablaré de ello, pero sí quiero transmitirle dos conceptos que me gustaría que se llevaran. Dalam acara pelepasan ini, timnas Kolombia juga menerima bendera resmi yang akan dibawa selama Piala Dunia berlangsung. Kolombia dijadwalkan melakoni laga pertama melawan Uzbekistan pada 17 Juni di Mexico City. Sebelum itu, tim akan menjalani satu laga persahabatan terakhir melawan Yordania di San Diego, Amerika Serikat, sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, Mexico City berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk gelombang manusia terbesar di dunia. Sekitar 36.000 orang turut berpartisipasi dalam aksi kolektif yang membentang sepanjang 2 km di jantung ibu kota Meksiko. Rekor dunia ini dicetak di sepanjang jalan ikonik Paseo de la Reforma hingga kawasan Glorieta del Caballito. Ribuan peserta secara serentak mengangkat tangan dan menciptakan gelombang manusia yang bergerak berkesinambungan setelah melalui proses verifikasi oleh juri resmi Guinness World Records. Rekor tersebut dinyatakan sah dan berhasil pecahkan. Kegiatan ini menjadi bagian dari promosi menuju Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus menunjukkan antusiasme warga dalam menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Mexico City terus mematangkan persiapan untuk menyambut jutaan wisatawan dan penggemar sepak bola dari berbagai negara. Fenomena gelombang manusia sendiri mulai mendunia setelah populer pada Piala Dunia 1986 di Stadion Azteca. Kini menjelang Piala Dunia 2026, Mexico City kembali menorehkan sejarah dengan memecahkan rekor dunia tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Irak resmi memasuki tahap operasional proyek energi surya Basrasan di wilayah selatan negara tersebut. Proyek yang diklaim sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di kawasan Timur Tengah ini diharapkan mampu memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Hamparan jutaan panel surya terlihat membentang di tengah gurun Basra menandai dimulainya operasi proyek energi surya Basrasan. Proyek yang dikerjakan Kementerian Kelistrikan Irak bersama perusahaan energi Total Energies ini memiliki kapasitas pembangkit hingga 1.000 MW. Menurut manajer proyek dari Kementerian Kelistrikan Irak, Haidar Isa, fasilitas ini terbagi menjadi 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 250 MW. Unit pertamanya dengan produksi antara 200 hingga 250 MW telah terhubung ke jaringan listrik nasional sejak 1 Maret 2026. Sementara 3 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian dan akan dioperasikan secara bertahap. Proyek ini menggunakan sekitar 2 juta panel surya yang terpasang di atas lahan seluas 8.000 dunam atau sekitar 22 juta meter persegi. Pemerintah Irak menyebut energi bersih menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain menambah pasokan listrik, proyek ini juga diharapkan mampu menekan tingkat polusi dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Provinsi Basra yang selama ini menghadapi berbagai masalah pencemaran. Pemerintah Irak meluncurkan proyek Basrasan pada Juni 2025 sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pameran otomotif Shenzhen tampilkan mobil masa depan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Sorotan Dunia. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Simpo TV.
Pemirsa, Anda masih bersama Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Ya pemirsa, seorang seniman patung asal Rusia terus menekuni seni pahat logam dan melahirkan karya-karya unik dari studionya di kota Vladimir. Dengan memadukan logam, kayu, kaca hingga batu, ia menciptakan patung yang tak hanya menarik secara visual, tetapi juga penuh makna dan emosi. Di tangan Mikhail Blinov, lempengan logam berubah menjadi karya seni yang memukau. Seniman patung asal kota Vladimir, Rusia ini meneruskan tradisi keluarganya dalam dunia kerajinan dan seni pahat. Dalam proses kreatifnya, Blinov tak hanya membuat patung klasik berbahan perunggu, namun juga mengembangkan karya eksperimental dengan memadukan logam bersama material alami seperti kayu, kaca, dan batu. Menurutnya, perpaduan berbagai material tersebut mampu menciptakan keseimbangan dan karakter yang unik pada setiap karya. Blinov menggunakan beragam teknik seperti pengelasan, pemanasan logam, dan pengerindaan untuk menciptakan tekstur serta efek visual yang menarik. Ia mengaku bahwa banyak karyanya berkembang secara alami selama proses pembuatan, di mana emosi dan inspirasi menjadi penuntun utama. Baginya, hubungan antara karya dan penikmat seni merupakan hal terpenting, sehingga setiap patung selalu diisi dengan ekspresi dan perasaan yang ia rasakan saat berkarya. Salah satu karyanya yang berjudul The Flaming Lion bahkan dipamerkan dalam ajang St. Petersburg International Economic Forum 2026 di Rusia. Karya tersebut menjadi simbol kreativitas dan inovasi seni modern yang memadukan kekuatan logam dengan kehangatan material alami. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, ribuan pengunjung memadati pameran otomotif Greater Bay Area Auto Show 2026 di Shenzhen, China. Ajang ini menampilkan beragam inovasi terbaru di dunia otomotif, mulai dari mobil listrik, teknologi berkendara otonom, hingga kendaraan berperforma tinggi. Ratusan merek otomotif dalam dan luar negeri turut meramaikan pameran Greater Bay Area Auto Show 2026 yang digelar di Shenzhen World Exhibition and Convention Center. Pengunjung terlihat memadati berbagai area pameran untuk melihat langsung perkembangan terkini industri otomotif Cina yang terus berkembang pesat. Jumlah produsen besar seperti BYD, Huawei, Xiaomi, Li Auto, dan Yangwang memamerkan produk unggulan mereka. Salah satu atraksi yang menyita perhatian adalah demonstrasi SUV mewah Yangwang U8 yang memiliki kemampuan mengapung saat kondisi darurat. Dalam uji coba tersebut, kendaraan diperlihatkan mampu bergerak di atas kolam air sehingga menarik antusiasme besar dari para pengunjung. Pameran ini juga menampilkan beragam mobil konsep, mobil sport listrik berperforma tinggi, hingga mobil klasik mewah yang menjadi daya tarik tersendiri. Penyelenggara menyebut pameran ini menjadi gambaran transformasi industri otomotif global yang kini berfokus pada elektrifikasi, mobilitas cerdas, dan desain kendaraan masa depan. China terus mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama industri otomotif dunia. Pada tahun 2025, kendaraan buatan China menyumbang lebih dari sepertiga penjualan mobil global dan menguasai sekitar 60% pasar mobil listrik dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, lebih dari 10.000 warga dan wisatawan membadati jalanan ibu kota Rusia untuk mengikuti ajang lari tahunan Color Fun Run di Moskow. Tak hanya menawarkan kompetisi olahraga, acara ini juga menyuguhkan festival warna-warni yang menjadi daya tarik utama bagi para peserta. Ribuan peserta dari berbagai kalangan mengikuti ajang Colorful Run yang digelar di Moskow pada Minggu waktu setempat. Para pelari menempuh rute sepanjang 5 km yang melintasi kawasan Olympijski Prospekt di pusat kota. Setelah menyelesaikan lomba, para peserta merayakan momen tersebut dengan saling menaburkan bubuk warna-warni yang menciptakan suasana meriah dan penuh kegembiraan. Pendiri komunitas lari Moskow, Anatoly Zubko, menyebut ajang ini telah memasuki penyelenggaraan ke-12 sejak pertama kali digelar pada tahun 2013. Menurutnya, Colorful Run awalnya digelar sebagai bagian dari persiapan menuju Moskow Marathon dan kini telah menjadi salah satu event favorit masyarakat.
Pada kategori putra, Ivan Pamphiorov menjadi pelari tercepat dengan catatan waktu 14 menit 28 detik. Sedangkan di kategori putri, Yulia Konyakina berhasil menjadi juara setelah menyentuh garis finish dalam waktu 16 menit 50 detik. Yulia mengaku datang bersama keluarganya dan menilai suasana penuh warna menjadi daya tarik utama acara tersebut. Setelah lomba selesai, acara dilanjutkan dengan kompetisi kostum terbaik yang menambah semarak perayaan. Colorful Run menjadi salah satu rangkaian program musim panas di Moskow yang didukung pemerintah kota dan Departemen Olahraga Moskow. Ajang ini tak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Festival Cahaya Tahunan iLight Singapura kembali digelar di kawasan Marina Bay, Singapura. Sebanyak 14 instalasi cahaya skala besar ditampilkan untuk menyuguhkan perpaduan seni, teknologi, dan pesan berkelanjutan kepada para pengunjung. Ribuan pengunjung memadati kawasan Marina Bay untuk menikmati Festival iLight Singapura 2026. Berbagai karya seni cahaya interaktif karya seniman dari Singapura dan berbagai negara mengubah ruang publik menjadi pertunjukan visual yang memukau. Selama festival berlangsung, pengunjung dapat menikmati 14 instalasi cahaya skala besar yang menggabungkan unsur teknologi, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu instalasi yang menarik perhatian adalah karya seniman asal Uruguay, Alex Payne, yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk membuat grafiti digital pada kanvas raksasa secara aman dan legal. Tak hanya pameran cahaya, festival ini juga diramaikan dengan silent disco parade, serta acara kuliner dan hiburan Gastro Beats yang menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2010, iLight Singapura telah menjadi salah satu ajang seni publik terbesar di Singapura dan rutin menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, langit wilayah Almaty di Kazakhstan dihiasi puluhan balon udara dalam Kazakhstan International Balloon Festival. Acara ini menyedot perhatian warga dan wisatawan yang ingin menikmati keindahan balon udara dengan latar pegunungan yang memukau. Lebih dari 30 balon udara lepas landas di atas padang stepa Almaty dengan latar belakang pegunungan yang mengelilingi kawasan tersebut. Para peserta dan pengunjung menikmati pemandangan balon-balon yang terbang hampir bersamaan di langit terbuka. Festival ini tak hanya menampilkan penerbangan balon udara, tetapi juga atraksi layang-layang raksasa, area kuliner, perkemahan, serta beragam hiburan untuk keluarga. Penyelenggara menyebut acara ini sebagai perayaan internasional yang memadukan dunia aeronautika, musik, dan aktivitas luar ruang. Sejumlah tim aeronautika dari Kazakhstan, Jerman, Kyrgyzstan, Rusia, dan Uzbekistan turut mengambil bagian dalam festival yang berlangsung selama 2 hari ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ratusan pemain ski dan snowboard meramaikan festival Crazy Weekends di Resort Snegorka, Magadan, Rusia. Acara tahunan ini menjadi penutup musim ski dengan berbagai atraksi unik dan menghibur. Suasana meriah mewarnai Resort Snegorka di wilayah Magadan, Rusia Timur Jauh. Para peserta yang mengenakan kostum warna-warni meluncur menuruni lereng salju sebelum menerjang kolam air di garis akhir. Sejumlah peserta menampilkan aksi akrobatik dan trik menarik saat meluncur. Namun tak sedikit pula yang berakhir dengan terjatuh dan basah kuyup di tengah sorak-sorai penonton. Tantangan utama dalam ajang ini adalah meluncur menuruni gunung, menyelesaikan rintangan air, dan mencapai sisi lain kolam dengan kondisi sekering mungkin. Atlet Vita Sherenedisenko mengaku sensasi meluncur memberikan adrenalin tersendiri. Menurutnya, peserta seringkali tidak menyadari telah mencapai garis akhir karena terlalu menikmati momen tersebut. Как будто голова отключается сразу в воде. Организатор сообщает, как будто вообще мозг не соображает. Penyelenggara menyebut kondisi cuaca yang mendukung memungkinkan festival tetap digelar setelah jadwalnya disesuaikan menjadi 6 dan 7 Juni. Resort juga memanfaatkan meriam salju untuk menjaga kualitas lintasan dan keamanan peserta.
Selain pertunjukan olahraga, pengunjung juga menikmati pameran kerajinan lokal, area kuliner, hiburan keluarga, dan berbagai kelas kreatif. Festival Crazy Weekend telah menjadi salah satu agenda paling ditunggu di Magadan, menggabungkan olahraga musim dingin, kostum unik, dan atraksi seru untuk menandai berakhirnya musim salju setiap tahunnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, menyambut Piala Dunia 2026, Kebun Binatang Guadalajara di Meksiko menggelar cara unik dengan melibatkan satwa untuk memprediksi hasil pertandingan sepak bola. Berbagai hewan diberi pilihan yang mewakili tim peserta dan pilihan mereka dianggap sebagai ramalan hasil laga. Suasana berbeda terlihat di Kebun Binatang Guadalajara, Meksiko. Gajah Afrika, gorila, jerapah, kapibara, burung makau, hingga puma dilibatkan dalam aktivitas untuk memprediksi hasil sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026. Para penjaga satwa menyiapkan makanan, mainan, dan berbagai objek yang mewakili negara peserta. Hewan-hewan tersebut kemudian dibebaskan memilih salah satu opsi yang menarik perhatian mereka. Pilihan itulah yang selanjutnya ditafsirkan sebagai prediksi pemenang pertandingan. Dalam salah satu prediksi, 2 ekor gajah Afrika bernama Kenia dan Ashanti memilih Meksiko untuk mengalahkan Afrika Selatan. Sementara itu, 2 ekor gorila memprediksi Uruguay akan menang atas Spanyol. Di sisi lain, seekor puma memilih Korea Selatan mengalahkan Republik Ceko, dan jerapah memilih Republik Demokratik Kongo menundukkan Kolombia. Berbeda dengan hewan lainnya, kapibara tidak menunjukkan pilihan yang jelas saat memprediksi laga Meksiko melawan Korea Selatan, sehingga hasilnya ditafsirkan sebagai pertandingan imbang. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kota Guadalajara sendiri dijadwalkan menjadi tuan rumah 4 pertandingan fase grup. Aktivitas ini tak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi bagian dari program pengayaan perilaku satwa untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, jelang bergulirnya Piala Dunia 2026, Brazil memberikan penghormatan khusus untuk legenda sepak bola dunia Pelé. Sebuah patung lilin berukuran asli resmi diperkenalkan di Rio de Janeiro sebagai bentuk mengenang sosok yang masih menjadi ikon sepak bola Brazil hingga saat ini. Museum lilin yang berada di dalam kompleks akuarium Aquario Rio de Janeiro resmi memperkenalkan patung lilin legenda sepak bola Brazil Pelé pada Rabu 3 Juni 2026 waktu setempat. Patung berukuran asli itu menampilkan sosok Edson Arantes do Nascimento atau yang juga lebih dikenal dengan nama Pelé, mengenakan replika jersey timnas Brazil saat menjuarai Piala Dunia 1970 di Meksiko. Proses pembuatan patung memakan waktu hingga 2 tahun dan dikerjakan oleh 20 seniman dari berbagai bidang di London, Inggris. Direktur Museum João Paulo menyebut patung ini dibuat berdasarkan foto yang juga telah disetujui langsung oleh Pelé semasa hidupnya. No caso do Pelé, foi escolhido através de uma foto. O Pelé ainda era vivo quando a gente decidiu em relação a essa pose, ele validou, lógico, né? Então a gente acabou encontrando ele em Barcelona, que a dificuldade dele de mobilidade, ele tinha um evento com um patrocinador. A gente encontrou em Barcelona e passamos 4 a 5 horas com ele, tirando todas as medidas corporais, fotos, para posteriormente poder iniciar o processo, né? Penghormatan ini menjadi bagian dari serangkaian tribut untuk Pelé yang meninggal dunia pada Desember 2022 dan juga hingga kini masih menjadi satu-satunya pesepak bola yang berhasil menangkan 3 gelar Piala Dunia. Peresmian patung lilin ini juga berlangsung menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Brasil pun bertekad meraih gelar juara dunia ke-6 sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak terakhir menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Irak resmi memasuki tahap operasional proyek energi surya Basrasan di wilayah selatan negara tersebut. Proyek yang diklaim sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di kawasan Timur Tengah ini diharapkan mampu memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.
Hamparan jutaan panel surya terlihat membentang di tengah gurun Basra menandai dimulainya operasi proyek energi surya Basrasan. Proyek yang dikerjakan Kementerian Kelistrikan Irak bersama perusahaan energi Total Energies ini memiliki kapasitas pembangkit hingga 1000 MW. Menurut manajer proyek dari Kementerian Kelistrikan Irak, Haidar Isa, fasilitas ini terbagi menjadi 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 250 MW. Unit pertamanya dengan produksi antara 200 hingga 250 MW telah terhubung ke jaringan listrik nasional sejak 1 Maret 2026. Sementara 3 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian dan akan dioperasikan secara bertahap. Proyek ini menggunakan sekitar 2 juta panel surya yang terpasang di atas lahan seluas 8.000 dunam atau sekitar 22 juta meter persegi. Pemerintah Irak menyebut energi bersih menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain menambah pasokan listrik, proyek ini juga diharapkan mampu menekan tingkat polusi dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Provinsi Basra yang selama ini menghadapi berbagai masalah pencemaran. Pemerintah Irak meluncurkan proyek Basrasan pada Juni 2025 sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri sorotan dunia kali ini. Mewakili kru bertugas, saya Dea Mulya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.